bisa kita hari ini ada di tempat ini beribadah memuji Tuhan, itu semua anugerah dari Tuhan. Katakan kiri kananmu, anugerah dari Tuhan. Amin. Anugerah dari Tuhan. Amin ya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau harusnya pada saat kebaktian Padang berapa minggu yang lalu saya harus hadir, tapi itu pun saya tidak bisa. Dan minggu lalu juga berapa minggu saya ada di Sumatera Utara, ada acara khusus buat keluarga Urban. Bahkan di sana juga saya melayani di salah satu gereja Pentakosta di Indonesia, Maranatha di Rangka Prapat, satu kampung yang kecil di mana saya dilahirkan. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, saya bisa melayani di kampung halaman saya di satu gereja yang bernama GPDI Maranatha. Amin, amin. Nah hari ini karena kita Bapak Ibu baru merayakan Paskah. Paskah itu luar biasa buat kita sebagai anak Tuhan, satu gambaran yang membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Sebab itu Pak Gembala mengatakan, baik Bu Lilis, boleh dibawakan juga tema yang tentang Paskah, karena kita baru merayakan Paskah. Baik, gak berlama-lama saya akan buat tema tentang kebangkitan Yesus, bukti kasihnya buat hidup kita, buat hidup kita, yang diangkat dari Roma 5 ayat 8. Saya minta di sini mana Ibu Gembala? Nah, Ibu Gembala kali ini bacakan Roma 5 ayat 8. Mari Bu. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Amin. Katakan kiri kananmu, amin. Kita baru merayakan Paskah. Saudara-saudara terkasih, kita ini baru merayakan minggu, merayakan Paskah. Di mana Paskah itu adalah suatu peristiwa yang paling penting dalam iman Kristen, yaitu kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan di sini bukan hanya sebuah peristiwa sejarah Bapak Ibu, tetapi sebagai bukti nyata bahwa kasih Allah bagi hidup kita. Katakan, kasih Allah bagi hidup saya. Katakan kiri kananmu, tunjuk temanmu, kasih Allah bagi hidup saya. Amin. Kasih Allah bagi hidup saya. Maka dari tema khotbah tersebut kita belajar beberapa berikut. Dari tema ini yang pertama adalah berbicara kebangkitan Yesus. Berbicara kebangkitan Yesus, yaitu bukti kuasa Allah atas dosa dan maut. Ya, Yesus itu tidak hanya mati di kayu salib Bapak Ibu, tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Itu bukan hanya simbol, tapi itu adalah fakta iman bahwa kebangkitannya ini adalah konfirmasi kemenangan atas dosa dan maut. Ya, tanpa kebangkitan, salibnya itu akan menjadi tragedi. Tetapi karena ia bangkit, salibnya itu menjadi kemenangan Bapak Ibu. Nanti bisa dibaca di rumah dalam 1 Korintus 5 15 ayat 1. Maka kita melihat Bapak Ibu, penjelasan tentang poin yang pertama tadi mengatakan bahwa kebangkitan Yesus itu adalah bukti kuasa Allah dalam dosa dan maut Bapak Ibu. Artinya apa di sini? Yang pertama adalah berbicara tentang kematian. Kematian
manusia jatuh ke dalam dosa, ke dalam maut, menjadi realitas yang tidak bisa kita hindarkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Yesus datang sebagai korban penebusan. Korban penebusan. Yesus mati di kayu salib menggantikan kita. Ia menanggung dosa-dosa kita. Kalau kita melihat Bapak Ibu cerita ini tidak berhenti tentang salib, maka itu bukan kemenangan, itu hanya pengorbanan strategis ya, sangat luar biasa, tragis. Tapi kita tahu bahwa itu adalah korban penebusan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah bahwa kebangkitannya ini, kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga, Bapak Ibu, ini membuktikan bahwa ada kuasa Allah lebih besar dari kuasa dosa dan maut. Bapak Ibu, kita melihat, kita bisa melihat ke belakang bagaimana saat Yesus bangkit dari kubur, ia menunjukkan bahwa maut tidak dapat menahan dia. Luar biasa, tidak dapat menahan dia. Kuasa kebangkitannya adalah puncak kemenangan, kemenangan Allah atas musuh besar manusia, yaitu apa? Dosa dan kematian. Nanti kita bisa baca di rumah dalam 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Ya, yang berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sangatmu? Sangat maut ialah dosa. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Yang keempat adalah bahwa kebangkitan itu menjadi jaminan bagi kita. Ada jaminan, dia tersalib, dia bangkit, tapi ada jaminan bagi kita. Kenapa? Karena Yesus menang atas maut, Bapak Ibu. Kita juga akan menang bersama dia. Ia telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Artinya apa di sini? Artinya kita tahu bahwa kematiannya oleh dosa-dosa kita. Apakah ada dalam hidupmu tergambar segelintir aja itu? Bagaimana pengorbanannya disalib? Gak jauh-jauh Bapak Ibu, kita kasih contoh. Sini pasti banyak ibu-ibu ya, ibu gembala. Ketika hamil selama 9 bulan 10 hari, bagaimana sakitnya ketika ia harus berkorban melahirkan anak. Sakitnya luar biasa. Tapi tanpa kita duga, sebagai orang tua, anak yang kita lahirkan ketika dia beranjak dewasa, bahkan mungkin ketika dia sudah berumah tangga, dia merasakan ketika dia melahirkan bagaimana sakitnya. Dia teringat dalam hidupnya begitu ketika orang tua saya lupa dulu. Maka ada satu jam dalam hidup kita sebagai anak,
untuk mengasihi orang tua. Bagaimana dengan Yesus ketika dia tersalib? Dia bangkit pada hari yang ketiga. Pernahkah kita sebagai manusia, sebagai anak Tuhan, melihat bagaimana pengorbanan Yesus? Kita melihat bagaimana perjalanan hidup kita. Apa yang sudah terjadi di belakang Bapak Ibu. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Satu tanda bahwa engkau sebenarnya dengan peristiwa ini, peristiwa kebangkitan Yesus, membuat kita lebih yakin dan punya iman bahwa hanya dengan Dia kita bisa percaya. Amin. Katakan kiri kananmu, dengan Dia kita bisa berjalan dengan iman. Ayo, sampaikan kiri kananmu, engkau jangan sombong. Ingat bagaimana pengorbanan Yesus. Amin. Saya percaya. Biasanya Paskah Pak Gembala ya. Saya masih ingat waktu saya masih kecil, Paskah itu digambarkan dengan telur Paskah. Begitu semangatnya, begitu senangnya anak-anak yang masih di bawah umur, senang mencari telur Paskah. Senang, masih kecil, masih mengerti. Dia sudah mengerti. Oh, ini tahun depan ada Paskah lagi, pasti ada telur Paskah lagi. Maka anak-anak itu terngiang-ngiang ketika hari Paskah akan mendapat telur. Bagaimana dengan kita? Kalau kita tahu bahwa Yesus tersalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga, adakah engkau mengecam dalam hidupmu, dalam dirimu secara pribadi, bagaimana pengorbanan Yesus? Bagaimana sakitnya yang Dia rasakan hanya oleh karena dosa kita. Tapi ingat, ada satu kebangkitan pada hari yang ketiga yang membuat kita yakin itu bukan hanya peristiwa, tapi satu keyakinan. Keyakinan kita bahwa Dia bangkit buat kita. Amin. Yang kedua, sesuai dengan tema tadi, bahwa kebangkitan Yesus menunjukkan kasih yang hidup. Kasih yang hidup. Bahwa kebangkitan Yesus itu mewujudkan kasih yang hidup dan aktif. Ada kasih di sana. Artinya adalah pertama yang harus kita ketahui, kasih Yesus adalah tidak berhenti di salib. Banyak orang mengira bahwa kasih Yesus hanya ditunjukkan saat Ia menderita dan mati di kayu salib. Tapi ingat Bapak, kasih Yesus tidak akan berakhir di kematian. Justru dengan kebangkitannya, kasih itu menjadi nyata, terus bekerja sampai hari ini. Kasih yang nyata. Dia tidak pernah meninggalkan kita, sekalipun kita sering meninggalkan jalannya. Apa itu? Contoh kecil. Ini kecil aja. Ketika Tuhan bekerja dalam hidup, engkau dipulihkan dari hubunganmu mungkin dengan orang tua. Engkau dipulihkan dari kesehatanmu. Apakah itu tidak kasih Tuhan? Itu kasih Tuhan. Engkau tidak dibiarkan berjalan sampai engkau jatuh ke dalam lubang kumbang. Tidak dibiarkan.
satu jalan yang Tuhan beri, yaitu kasih. Yang kedua adalah kasih yang aktif itu berarti kasih yang terus bekerja dalam hidup kita. Ya, kenapa? Karena Yesus yang hidup, Ia mendoakan kita di hadapan Bapa. Nanti bisa dibaca dalam Roma 8 ayat 34. Ia menyertai kita setiap pergumulan hidup kita. Jangan lihat Bapak Ibu Risma ini, tidak ada pun satu orang yang tahu pergumulan hidup kita. Kita hanya mencurahkan ke Tuhan. Apa yang kita alami, kita tahu Dia mengasihi kita. Sekalipun kadang-kadang kita sampai titik nol. Coba Anda bayangkan bagaimana Anda ketika Anda berada di titik nol. Mungkin Anda tidak sampai. Mungkin Anda akan lari jauh-jauh dan menghilang. Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa kasih-Nya itu harus bekerja dalam hidup kita. Dia menyertai kita dalam pergumulan hidup. Tidak hanya dalam suka, tapi juga dalam duka. Sebab kita tahu bahwa kasih itu bisa mengubah hidup kita. Kasih itu bisa mengubah hidup kita. Ketika tadinya kita pemarah, dia mulai berubah sedikit demi sedikit. Ketika dia tadi pencemburu, dia berubah sedikit demi sedikit. Artinya apa di sini? Bahwa kasih itu mengubah hidup kita, Bapak Ibu. Kasih mengubah hidup kita adalah kasih Kristus, bukan hanya untuk duka bumi, Bapak Ibu, tetapi untuk dialami. Kita mengalami. Kalau kita tidak mengalami, mungkin tidak terjadi perubahan. Kita mengalami dalam hidup kita apa yang kita alami dalam peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita tidak mengalami, susah mungkin kita untuk mendapatkan kasih itu. Tapi karena kita mengalami lebih dulu dan melihat campur tangan Tuhan, sehingga kita tahu bahwa hidup ini tanpa Dia tidak ada artinya. Amin. Tidak ada artinya hidup ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru adalah datang. Amin. Katakan amin. Amin. Harus fokus ya Bapak Ibu ya. Fokus berbicara kasih dalam kebangkitan Yesus. Ketika kita menyadari Bapak Ibu bahwa Yesus itu bangkit untuk kita, dan bahwa kasih-Nya tidak tergantung pada kebaikan kita, bukan Bapak Ibu. Maka itu mengubah cara kita melihat diri sendiri dan orang lain. Kita bisa melihat cara hidup kita, apakah kita mengasihi diri kita sendiri, apakah kita melakukan darah dendam, benci, atau ada iri hati. Tapi firman Tuhan hari ini berbicara buat kita bahwa kasih itu mengubah hidup kita. Bapak Ibu, dulu saya sedikit ini, ketika saya duduk di bangku kuliah Fakultas Hukum di salah satu perguruan tinggi Indonesia. Fakultas
Fakultas hukum itu berarti sos, Bapak Ibu. Tapi saya ketika SMA saya dari jurusan fisika. Jadi hitung menghitung harus lancar. Hitung menghitung itu harus cepat fisika. Ketika saya masuk di Fakultas Hukum, kebiasaan saya sehari-hari itu menghitung, membaca rumus-rumus, rumus kimia, fisika, itu yang saya kuasai. Dan ketika saya masuk di Fakultas Hukum, saya mengubah cara saya. Saya sudah tidak pas lagi. Saya harus banyak berbicara pasal, banyak berbicara tentang ilmu sosial. Sehingga yang tadinya saya hanya diam, saya SMA diam, Pak Ibu. Yang di otak saya itu pikiran saya fisika, matematika, kimia. Tapi ketika saya masuk Fakultas Hukum, saya mengubah itu. Saya berani. Saya harus berani berbicara di hadapan umum dengan fakta yang ada. Artinya apa? Ada perubahan itu yang saya alami. Sehingga ada keberanian buat saya bagaimana saya ketika memaparkan satu persoalan hukum. Tidak lagi saya memaparkan rumus fisika, percepatan seperti ini, kecepatan seperti ini, bagaimana gravitasi bumi. Tidak. Tapi saya harus mengubah cara pandang saya. Nah, ketika saya duduk di sekolah teologi yang berbeda lagi cara pandang, saya harus mengubah. Saya harus mengacu kepada firman Tuhan. Berbeda lagi. Artinya apa? Ketika kita mengetahui adanya suatu hal dalam hidup kita yang memampukan kita dalam perjalanan hidup kita, itu oleh karena Tuhan, maka kita merubah cara pandang. Kasih Kristus mengubah identitasmu, mengubah identitasku. Artinya apa? Sebelum mengenal kasih Kristus, mungkin hidup kita dalam apa? Ada rasa bersalah, ada rasa tidak berharga, ada ketakutan masa depan, itu ada, pasti ada. Tapi ingat Bapak Ibu, ketika saat kita sadar bahwa Yesus mati dan bangkit, karena Ia apa? Karena Ia mengasihi kita secara pribadi. Kita menerima identitas tersebut, identitas baru sebagai anak Allah, mengubah bagaimana kita menjalani hidup, bukan lagi sebagai korban, tetapi sebagai pemenang. Kita tidak lagi merasa bersalah. Bapak Ibu, saya juga sama. Kenapa saya bisa menafsirkan atau membahas atau menerjemahkan semua ini? Karena saya juga mengalami. Bapak Ibu, ketika mama saya Tuhan panggil, saya masih muda. Papa saya baru tamat SMA. Saya sudah merasa saya tidak bisa lagi Tuhan kuliah. Saya tidak mampu lagi Tuhan. Stop sampai SMA perkuliahan saya. Saya sudah berpikir saya tidak punya masa depan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kedua orang tua sudah dipanggil, sudah yatim piatu.
Akhirnya saya berjalan setapak demi setapak dengan mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Puji Tuhan, saya bisa melintasi, saya melewati S1, S2, S3. Itu bukan karena kehebatan saya salah, tapi itu pemberian Tuhan, kasih Tuhan buat hidup saya. Dan itu bisa terjadi pada Bapak Ibu. Mungkin saat ini Pak Gembala, Bu Lilis, saya kan udah selesai, udah gak boleh lagi, saya itu ibu Bapak Gembala loh. Bukan itu, lain lagi konteksnya. Bapak Gembala mungkin tidak menyadari saat ini, tapi tiba-tiba nanti suatu ketika pelayanan ini menjadi besar. Tahu nggak Pak Gembala? Tapi yakin Pak Gembala punya iman bahwa pelayanan ini akan besar, bahwa Pak Gembala akan melayani di satu tempat yang bisa memenangkan jiwa-jiwa, bukan hanya di sini aja. Tapi kita tahu Bapak Ibu, bahwa kebangkitan Yesus itu bukti kasih dari Tuhan. Yang pertama yang perlu kita bedakan, kasih karena pengorbanan. Itu. Yang kedua adalah di sana ada kasih dan pengorbanan, tetapi di sana juga ada kebangkitan yang menjamin bahwa kita dikasihi setiap hari. Kenapa? Karena Yesus hidup. Kasihnya bukan sekedar sejarah, tetapi kasihnya itu hidup. Kasihnya itu menyertai. Kasihnya itu mengubah. Kasihnya menyelamatkan. Contohnya kita melihat Petrus, Bapak Ibu. Petrus disangka lalu dipulihkan. Petrus menyangkal Yesus 3 kali karena ia putus asa. Tapi setelah bangkit Yesus, mencari Yesus, mencari Petrus dan memulihkannya secara pribadi. Nanti bisa dibaca dalam Yohanes 21. Baca dulu. Bahwa kasih Yesus bangkit adalah kasih yang memulihkan kita dari kegagalan. Contoh kecil lagi saya bawakan yang terakhir. Saya sambil pindah ke musik ke depan. Mari ke musik. Satu gambaran lagi saya buatkan di sini. Contohnya tentang kasih ini, bahwa kebangkitannya memulihkan kita dalam kasih. Contohnya adalah seorang janda. Janda yang ditinggal suami, tapi dia tetap kuat dalam iman. Walaupun dalam duka, ketika Tuhan memanggil suaminya, tapi ia percaya bahwa Yesus hidup dan tidak meninggalkannya. Dia dikuatkan. Bahkan dia bisa menguatkan orang lain. Kenapa? Karena kasih Yesus itu bangkit, memberikan penghiburan yang tak tergantikan. Dia bisa menjadi satu gambaran buat teman-temannya yang baru ditinggal suami. Dia bisa menguatkan. Dan saya percaya semua kita yang ada di sini, kita bisa menguatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Amin. Katakan amin. Jangan diperdu, Bapak Ibu. Kisah Petrus tadi itu menguatkan kita ketika dia menyangkal Yesus 3 kali. Tapi Yesus menarik dia, memulihkan dia. Dan itu bisa terjadi kepada kita. Ketika kita lari dari Yesus, kita tidak bisa berjalan tanpa Yesus. Yesus akan menarik engkau
engkau kembali ke rumahku.